Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa ATV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir di program Ada Kelas di ATV bersama saya Loresta Nusantara dari SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, edisi spesial Ada Kelas di ATV akan membincang tentang pendidikan karakter di sekolah, edisi menjelang peringatan Hari Guru Nasional 2021. Dan di samping kanan kiri saya saat ini sudah hadir dua tokoh inspiratif, yang mana sebelah kanan ada Ustadz Sony Darmawan MPD selaku Kepala SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Dan di samping kiri saya ada tokoh yang tidak kalah hebatnya dan luar biasa, dan kebetulan sebagai kepala sekolah termuda yang memimpin di sebuah sekolah Muhammadiyah di Kota Malang, yaitu Bapak Supriyanto MPD. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam Bapak. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya sampaikan kembali bahwa kita akan membincang tentang pendidikan karakter yang berlaku di sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah. Berbicara tentang pendidikan karakter, ini sempat diusung pada era kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala, yang mana pada nawacita tersebut disebutkan bahwa pemerintah memiliki visi untuk melakukan resolusi mental. Nah, sehingga adanya nawacita tersebut di-breakdown-kan ke sekolah-sekolah, yang mana pada masa itu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa porsi untuk pendidikan karakter itu diberikan lebih besar pada pendidikan dasar, yaitu SD ataupun SMP. Sehingga pada kesempatan kali ini kita menghadirkan dua tokoh atau dua kepala yang memimpin sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Malang. Nah, Ustadz Sony, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Dan Ustadz Supri, sekali lagi saya sapa, bagaimana kabarnya? Dahsyat Mbak Tata. Dahsyat, oke. Nah, dari sapaannya saja sudah terlihat ya bagaimana dua kepala ini memimpin sekolah sehingga menjadi sekolah yang luar biasa di Kota Malang. Nah, Ustadz Sony dan Ustadz Supri, berkaitan dengan pendidikan karakter tadi, kalau saya amati di SD Muhammadiyah 9 sendiri, itu sejauh ini membranding sekolahnya sebagai sekolah karakter. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya dan kenapa harus melakukan atau harus mengimplementasikan pendidikan karakter itu di sekolah SD? Begitupun di SMP. Sebenarnya seperti apa Ustadz Supri pelaksanaannya kalau di tingkat SMP? Padahal kan tingkat SD dan SMP itu jelas berbeda. Nah, itu mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu dari yang kepala sekolah termuda dulu kepada Ustadz Supri. Silakan. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terjadi di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi Malang, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ketika beliau masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Itu tadi Mbak Tata menyinggung Jokowi Yusuf Kala, bukan berarti ini ya dukungan ke sana ya, bukan ya, bukan ya, bukan ya, oke, terus ke sana ya. Jadi saya suka dengan istilah Pak Anies, beliau menyampaikan begini, karakter itu ada dua. Yang pertama karakter kinerja, yang kedua itu karakter moral. Karakter kinerja itu seperti misalkan jiwa pantang menyerah, kemudian curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian tidak malu untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, itu karakter kinerja. Bertanggung jawab itu juga bagian dari karakter kinerja juga. Yang kedua ada namanya karakter moral. Itu seperti berkata jujur, tidak bermain culas, adil, sholatnya tepat waktu, ngajinya juga bagus. Nah, siswa kita, murid-murid kita itu harus ditanamkan dua karakter ini dalam waktu yang bersamaan. Artinya kita tidak menginginkan nanti generasi Indonesia itu menjadi pribadi yang pinter, dia kritis, tetapi dia culas, dia korup. Pun sebaliknya, dia itu rajin sholatnya,
dia jujur tapi malas. Nah, dua hal ini harus disatukan jadi sebuah kesatuan. Maka di SMP Muhammadiyah 2 Malang itu mencoba mengaktualisasi apa yang diharapkan oleh Pak Anies tadi itu, dan saya sepakat terhadap hal itu. Hal-hal yang kita lakukan di sana ada program pembiasaan namanya. Pembiasaan itu untuk mengasah karakter moral seperti kebiasaan baik sholat berjamaah dari duha, kemudian dilanjutkan dengan bimensi, itu pembinaan mental spiritual siswa, ada kegiatan motivasi siswa, kemudian ngaji bersama, bimbingan intensif untuk kegiatan tahfidnya, kemudian ada juga kelas khusus tahfidnya. Itu bagian dari bagaimana menguatkan karakter moralnya anak-anak. Dan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari begitu. Sebelum pembelajaran dimulai itu Mbak Tata, kita mulai hal itu. Jadi untuk mengawali hari supaya dapat keberkahan, gitu ya, berkah ilmunya, berkah belajarnya, dan juga berkah sekolahnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk mengasah karakter kinerjanya bagaimana? Ya anak-anak kita dorong itu kegiatan lomba-lomba. Kemudian ikut kegiatan IPM. Kalau Mbak tahu IPM-nya di SMP kami, Mbak, wah itu melebihi anak di SMK. Itu sudah kayak desainnya seperti halnya ortom di tingkat mahasiswa. Melebihinya dalam artian kuantitas atau Kualitasnya. Jadi anak di sana itu sudah ada kegiatan literasi yang secara spesifik itu menulis, kemudian ada produknya, ada karyanya, kemudian ada kegiatan kaderisasi yang rutin dilakukan. Kita saat ini karena sudah mulai luring ya Mbak ya, kita menata untuk kajian rutinnya anak-anak. Kita mengkaji sesuatu ilmu yang relate dengan usia mereka, kita adakan rutin setiap minggu sekali. Nah itu untuk mengasah apa ya? Mengasah karakter kinerjanya anak-anak, berpikir kritisnya tadi dan sebagainya. Kemudian tidak hanya siswa yang kita sasar kegiatan itu, pun dengan guru dan juga orang tua. Kalau guru kita ada agenda rutinan per Jumat itu Mbak, Jumat sebelum Jumatan itu, misalnya Jumatan kita agenda tahsin bersama guru-guru. Kita ngundang ustadz yang memang membimbing untuk tajwidnya guru-guru kita. Kemudian orang tua juga kita sasar Mbak. Setiap sebulan sekali ada kegiatan pembinaan mental spiritual, semacam formatnya kayak kegiatan parenting. Ya, parenting gitu. Jadi kita undang orang tua, kita hadirkan orang-orang yang memang punya kekuatan untuk mentablik, menyampaikan sesuai dengan cara yang baik, memotivasi bahwa pendidikan itu bukan hanya kewajiban sekolah dan guru, tetapi semua orang tua harus punya kepentingan yang sama dan punya mengarah ke hal yang sama, begitu Mbak Tata. Jadi keinginan kami itu begini, orang tua itu menganggap anak bukan kayak pakaian kotor, dimasukkan ke laundry, masuk, dicuci, dibersihkan, disetrika rapi, dan terima bersih. Bukan begitu, karena manusia adalah makhluk yang dinamis, bukan makhluk yang statis. Nah itu yang kami lakukan pada di SMP kami, begitu. Nah, itu program-program yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi Kota Malang. Nah, kita bergeser dulu sebentar ke Ustadz Sony, ya Ustadz Supri. Nah, kalau di SD Muhammadiyah 9 sendiri itu seperti apa Ustadz untuk implementasi pembiasaan atau pendidikan karakter ya? Karena ini di tingkat SD, pastinya ada suatu hal yang lebih menarik karena SD dan SMP itu ada perbedaan dari segi emosional dan juga afektif anak, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan karakter yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 945 Sudirman ini, karena tingkatan sekolah dasar, maka bentuk aktivitas karakter ini dengan hal yang konkret yang bisa langsung dilaksanakan oleh siswa. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan dalam setiap harinya oleh siswa, yaitu ketika anak-anak mulai datang ke sekolah yang diantarkan oleh orang tua masing-masing. Begitu sampai di gerbang sekolah sudah disambut oleh ustadz dan ustadzahnya, bersalaman, bersalim, begitu, kemudian membaca doa untuk kedua orang tua, sehingga di awal itu sudah kebiasaan untuk menguatkan, mendoakan kepada kedua orang tua. Setelah itu masuk ke kelas, disambut dengan aktivitas membaca surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek sesuai dengan targetnya. Kemudian masuk bel berbunyi,
Maka kegiatan awal anak-anak adalah melaksanakan sholat duha secara berjamaah, yang ini dilakukan dalam bentuk pelatihan. Untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan di masing-masing kelas, langsung dipandu oleh guru kelasnya. Sementara kelas 4 hingga kelas 6 ini secara bersama-sama dilaksanakan di masjid. Alhamdulillah sekolah juga satu komplek dengan Masjid Jenderal Sudirman. Nah, setelah kegiatan sholat duha ini selesai, langsung dilanjutkan dengan kegiatan mengaji. Di kegiatan mengaji yang sudah terprogram oleh sekolah dengan harapan aktivitas pertama utama oleh sekolah itu adalah berkenaan dengan kegiatan ibadah religi yang menjadi tuntutan ataupun hal yang menjadi cita-cita orang tua, menjadikan anak-anaknya dapat sekolah di SD Muhammadiyah 9 ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka kegiatan yang awal itu kami kuatkan dengan kegiatan ibadah. Setelah itu baru berbicara kegiatan secara umum akademik yang tentunya di dalamnya juga untuk mengembangkan segala potensi siswa, sehingga rangkaian kegiatan di sekolah ini menyeimbangkan kegiatan beribadah untuk agama Islam. Kami berbasiskan sekolah Muhammadiyah yang berbasis agama Islam, ya, itu juga menguatkan pada pendidikan umum, pengetahuan umum, dan juga mengasah pada potensi bakat dan minat siswa. Itu hal pertama yang bisa saya sampaikan di pembuka ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan bersama dari pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 9 dan juga di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi itu sama-sama diimbangi dengan religinya ya Ustadz ya, nilai-nilai religinya ya, mulai dari bagaimana siswa datang, kemudian dibiasakan untuk salam, sapa, dan juga sampai ke pembiasaan sholat duha dan lain-lainnya. Nah, itu tadi pemirsa pembahasan awal kami tentang pendidikan karakter yang ada di 2 sekolah besar di Kota Malang. Setelah iklan atau pariwara, kami akan kembali dengan pembahasan yang tidak kalah menariknya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Kelas di ATV.